Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zikir secara umum. Hadis-hadis tentang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang penyair berkata, "Fasawfa tara idzan kasyafal gubar. Afarasun tahta rijlika am himaru." Jika debu tersingkap, maka akan engkau ketahui kuda atau keledai-kah yang engkau kendarai. Betapa tinggi nilai zawiyah pondok-pondok zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini diejek dan dihina oleh banyak orang. Dari beberapa hadis diketahui betapa banyak keutamaan tempat-tempat zikir tersebut. Sebuah hadis menyebutkan bahwa rumah yang digunakan untuk berzikir akan terlihat bersinar oleh penduduk langit seperti bintang yang dilihat bersinar oleh penduduk bumi. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, nikmat khusus ke dalam majlis-majlis zikir. Para malaikat akan mengerumuni majlis itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada mereka. Dan nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di arasy-Nya. Sayyidina Abu Razin rahmatullah anhu radhiyallahu, seorang sahabat berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang menguatkan agama yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagimu?" Sertailah selalu majlis orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sendirian, perbanyaklah zikir semampu kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, penduduk langit akan melihat cahaya rumah yang digunakan untuk berzikir, sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya bintang-bintang di langit. Rumah yang digunakan untuk zikrullah akan sangat bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Banyak oleh Allah yang telah diberi kemampuan melihat nur orang-orang saleh dan nur rumah-rumah yang digunakan untuk zikrullah dengan mata kepalanya. Syekh Udail bin Iyad rahmatullahi alaih, seorang syekh terkenal, berkata, penduduk langit akan melihat rumah yang digunakan untuk berzikir seperti sinar lampu yang sangat terang. Diceritakan bahwa Syekh Abdul Aziz Dabbar rahmatullahi alaih, seorang ulama pada masa yang tidak terlalu lampau, meskipun ummi, tidak bisa baca dan tulis, ia mampu membedakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis qudsi dan hadis-hadis nabawi serta hadis-hadis palsu. Dikatakan bahwa jika ia melihat orang yang sedang berbicara, ia akan segera mengetahui dari nur yang keluar dari mulut orang itu, apakah yang dibicarakan itu Al-Quran atau hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran mempunyai nur tersendiri dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai nur tersendiri yang berbeda. Sedangkan dalam ucapan selain Al-Quran dan hadis, kedua nur yang khas itu tidak ada. Dalam kitab Tariqatul Khalil, kitab riwayat hidup Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi alaih, karya Maulana Zafar Ahmad rahmatullahi alaih, ditulis bahwa ketika Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi alaih menunaikan ibadah haji yang kelima, ia bertawaf qudum di Masjidil Haram. Ketika itu saya Maulana Zafar Ahmad sedang duduk di sisi Syekh Muhyiddin. Saya Maulana Zafar Ahmad sedang duduk di sisi Syekh Muhyiddin rahmatullahi, seorang ulama India hijrah ke Mekah, murid pewaris keilmuan Syekh Imdadullah Muhajir rahmatullahi yang masyhur sebagai ahli kasyaf. Ketika itu ia sedang sibuk membaca kitab sholawat sebagai wiridnya.
Lalu tiba-tiba ia berpaling kepada saya dan berkata, siapakah yang masuk ke Masjidil Haram itu sehingga tiba-tiba seluruh tanah haram dipenuhi dengan nur? Saya hanya terdiam. Bersamaan dengan itu Maulana Halil Ahmad rahmatullahi selesai dari tawafnya dan berjalan melewati Maulana Muhibbuddin rahmatullahi. Maulana Muhibbuddin rahmatullahi berdiri sambil tersenyum dan berkata kepada saya, baru ketahui siapakah yang telah membuat tanah haram ini dipenuhi nur dengan kehadirannya. Masih banyak keutamaan majlis zikir yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Di antaranya sebuah hadis menyebutkan bahwa sebaik-baik ribat adalah sholat dan majlis zikir. Ribat maksudnya menjaga perbatasan negara Islam agar selamat dari serangan orang-orang kafir. Demikianlah pembacaan taklim. Marilah kita selalu membaca taklim di rumah-rumah maupun di masjid-masjid. Semoga kita dapat mengamalkan dan bisa menyampaikan ke umat seluruh alam insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.